Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rijal Siddiq Rusdi, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, jurusan Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal yang telah diberikan. Oke, langsung saja soal nomor 1. Arbitrasi dapat didefinisikan secara luas sebagai upaya mengambil untung dari ketidaksesuaian dalam harga-harga aktual. Arbitrasi adalah suatu tindakan yang dilakukan para pemain valuta asing memanfaatkan adanya perbedaan kurs mata uang. Dalam kenyataan, tidak ada suatu investasi pun yang dimaksudkan untuk jangka panjang. Arbitrase tidak memerlukan investasi dana selama suatu periode tertentu dan tidak memiliki risiko apapun. Tingkat suku bunga yang mencerminkan harga dari uang berpengaruh terhadap variabel lain dalam pasar uang dan modal. Tingkat suku bunga secara tidak langsung mempengaruhi nilai dari harga saham, tetapi volatilitasnya secara langsung menciptakan pergeseran antara pasar uang dan instrumen pasar modal. Dalam pasar valuta asing, yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun barang. Dengan begitu, perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. Soal nomor 2. Inflasi disebabkan oleh tidak seimbangan permintaan dan penawaran barang atau jasa, peredaran uang, serta biaya produksi. Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada nilai tukar rupiah. Inflasi menyebabkan harga di dalam negeri lebih mahal dari harga luar dan oleh sebab itu, inflasi menambah kecenderungan suatu negara untuk mengimpor. Harga barang-barang ekspor pun akan cenderung mahal. Kemudian, inflasi akan menyebabkan permintaan valuta asing akan bertambah. Artinya, harga mata uang negara yang mengalami inflasi merosot. Semakin tinggi suku bunga suatu mata uang, akan semakin tinggi pula permintaan akan mata uang negara tersebut. Tingkat suku bunga diatur oleh bank sentral. Dan jika dalam jangka panjang bank sentral selalu menaikkan suku bunga, maka tren nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap negara lain akan cenderung naik. Soal nomor 3, forex exposure dapat diartikan sebagai suatu resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan sebagai akibat perubahan atau fluktuasi kurs falas. Exposure akuntansi atau translation exposure adalah mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas, di mana exposure laporan laba rugi dan neraca perusahaan multinasional diperoleh dari fakta bahwa perusahaan harus mengkonsolidasi rekeningnya ke dalam mata uang lokal melalui aliran kas yang didenominasi dalam berbagai falas. Hasil dari transaksi data finansial falas dari subsidiary atau anak perusahaan di luar negeri ke dalam mata uang negara asal perusahaan. Transaction exposure adalah risiko pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap future cash transaction. Perusahaan yang memiliki cash flows falas yang relatif besar biasanya akan mempunyai risiko yang relatif tinggi terhadap fluktuasi kurs falas. Hal ini mendorong perusahaan melakukan pengendalian atau transaction exposure guna menghindari atau mengurangi dengan melakukan hedging. Soal nomor 4, salah satu risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang melakukan transaksi bisnis antar negara adalah risiko fluktuasi valuta asing. Fluktuasi nilai tukar falas bisa menyebabkan ketidakpastian nilai aset dan kewajiban serta mempengaruhi pada penjualan, harga produk, ongkos kirim, dan laba perusahaan. Dalam mengantisipasi ketidakpastian ini, perusahaan dapat melakukan suatu kebijakan yang bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan, yakni dengan melakukan kebijakan hedging atau lindung nilai. Hedging adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko yang timbul maupun diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Hedging dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen derivatif seperti forward, futures, opsi, dan swap. Soal nomor 5, karena negara berkembang merupakan negara yang mengalami pertumbuhan cepat namun tidak diimbangi dengan modal yang memadai. Meningkatkan profitabilitas untuk menggabungkan modal dengan tenaga kerja murah dalam upaya untuk mengurangi biaya produksi dan penggunaan bahan baku yang dekat dengan sumber daya alam. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.